Kabar mengejutkan datang dari istri mendiang komedian Sapri, Irma Suryatin. Istri komedian yang lekat dengan pantun itu, kabarnya telah kembali menikah meski kepergian sang suami belum genap 1 tahun. Dan yang membuat geger adalah keluarga besar Sapri tak diundang, bahkan tak diberitahu soal pernikahan tersebut. Doli yang kami temui di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan, buka suara ihwal kabar pernikahan mantan kakak iparnya tersebut. Saya pribadi, jadi ada kakak saya nggak diundang, yang 2, kakak saya 3, masih 4 nggak diundang. Katanya kan dia ngomong ke Umi, katanya ngundang Umi ya. Umi yang diundang, cuman kan yang lain nggak diundang. Cuman katanya Umi saya diundang. Cuman kan masih ada adik-adiknya, kakak-kakaknya almarhum nggak dikabarin. Saya pribadi nggak dikabarin. Terus yang di Bekasi juga ngomong, kenapa sih nggak dikabarin, kayak nggak dianggap gitu kita bang. Nggak tahu. Orang pas lamaran aja jujur bang ya, saya bangun pagi ya saya bilang pagi lah jam 10, karena kan saya bangun jam 4 pagi udah prepare soto ya, jam 4 subuh pagi prepare soto. Saya tidur lagi, baru bangun tuh jam 10, kok rame ya kan depan rumah tuh. Mobil di jalanan banyak tuh. Pas 7 bulan nih, pas 7 bulan almarhum meninggal. Ternyata lagi lamaran di rumah almarhum. Dan saya juga nggak tahu itu udah lamaran. Bener-bener nggak tahu, orang saya videoin bang, mungkin udah saya hapus ya, saya videoin. Wih rame banget, ada apaan ya, ada ondel-ondel ya. Saya sindir gitu. Ternyata lamaran. Kalau saya jujur aja sebagai adik, keluarga sih kecewa lah. Tentu pasti mana ada sih keluarga, masih saudara kok nggak diundang, bener nggak sih? Kalau buat nikah lagi ya nggak masalah, karena kan rezeki, jodoh mau tuh udah ngatur ya, takdir ya. Karena kan masa idahnya juga udah lewat, nggak apa-apa. Cuman yang kecewa ini kenapa nggak ngundang gitu? Kak Irma sempat bilang ngasih statement tuh kan ke wartawan, katanya pernah ngundang ke Umi, cuman ke Umi kan. Yang lain kagak ada. Sudah yang diundang mah saudara-saudara dia doang. Orang yang datang tetangga aja sebelah kagak ada yang diundang, ada yang datang. Jadi ya turu-turu dia aja. Gitu. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Meski Doli tak mengetahui persis siapa sosok suami Irma, namun menurut informasi yang dihimpun, jika suami baru Irma itu adalah rekan sekolah, hingga besar kemungkinan cinta lama keduanya bersemi kembali. Lamaran Irma juga dilangsungkan pada Desember lalu, yang persis bertepatan dengan 7 bulannya kepergian almarhum Bang Sapri. Itu bener bang, jadi 10 bulan almarhum meninggal itu menikah lagi. Itu bener fix, nggak bohong. Dan sebelumnya sih 7 bulan almarhum meninggal dia udah lamaran. Berarti kan sebelum lamaran pasti udah ada pendekatan tuh. Pastinya kan nggak mungkin ujuk-ujuk 7 bulan langsung lamaran. Kata-katanya sih denger-denger nih temen calonnya nih suami yang baru nih teman SD-nya gitu. Mungkin dia CLBK, mungkin dulu mantannya kali masih sekolah. Saya nggak kenal karena sama sekali dia juga dari awal nggak ada omongannya. Kayak contohnya lakinya nih waktu main ke rumah kan kayak pacaran gitu gimana sih? Cuman apa ya, bukan pacaran sih, main ke rumah kan depan-depanan tuh. Jadi naruh motor naruh aja, masuk aja, kayak pulang aja. Makanya tetangga juga banyak yang ngomong ke saya, Dol, bilangin dong kok datang naruh motor pulang, kayak nggak dihargain tuh yang orang di depan rumah. Kan depan rumah saya kan ada balai tuh, banyak bapak-bapak, ibu-ibu lagi pada duduk ya kan, ngobrol-ngobrol nunggu sore banyak. Cuman dia datang masuk pulang gitu. Kita nggak tahu, orang dia juga nggak pernah ngomong, nggak pernah misi ya ibu, kan masih ada ibu saya juga di depan. Karena sudah menikah lagi dan tak lagi ada ikatan, pihak keluarga besar berharap jika Irma dan suami barunya itu untuk angkat kaki dari rumah yang telah dibangun dari jerih payah almarhum saat di panggung hiburan. Jika Irma telah angkat kaki, maka rumah itu bakal dipergunakan untuk kepentingan keluarga besar almarhum. Masih di rumah almarhum, itu rumah punya bapak saya, punya bapaknya Bang Sapri juga kan. Nah cuman dibayarin sama almarhum. Itu sakit sampai beli rumah, sampai ngebangun rumah tingkat. Itu jujur saya tahu, sampai minjem uang kantor buat ngebangun. Sampai dulu almarhum, maaf ya, masih ada cicilan kan waktu rumah sakit kan. Ya buat rumah gitu, cuman alhamdulillah udah lunas. Cuman tinggal di sini sekarang sama lakinya yang baru. Cuman sih kalau Sabtu Minggu dia, yang selama ini ya Sabtu Minggu selalu ke rumah lakinya di Bintaro sih. Cuma saya nggak tahu alamatnya di mana. Itu pernah bilang pas mau nikah kalau nggak salah. Itu pas udah nikah apa mau nikah ya kalau nggak salah, pas udah nikah berapa hari tuh kakak saya ngomong. Ini lagi pas ada kakak saya ngomong, kakaknya adanya dibawa almarhum Bang Sapri ngomong, disamperin tuh. Ada dia berdua sama kakak saya nyamperin, tiba-tiba masuk aja ke dalam rumah kan. Ya udah, ini kok udah nikah. Kalau nggak salah udah nikah. Oh pas belum nikah.
Kalau udah nikah ya udah silakan angkat kaki, bawa Irma, bawa, jangan di sini. Ini rumah buat anaknya almarhum. Itu maksudnya, entah mau dibikin kosan atau mau dibikin kontrakan kan begitu kan, buat karena kan kebutuhan anaknya kan masih panjang ya Bang, masih butuh sekolah, biaya yang macam-macam lah. Jadi ya maksudnya niat baik juga sih dari keluarga gitu. Pernikahan Irma itu seperti memantik api perselisihan. Mungkin jika Irma sowan ke keluarga almarhum Bang Sapri, kejadian pelik ini tak mungkin terjadi. Ya, jika Irma angkat kaki dari rumah tersebut, maka ia juga bakal menghapus semua kenangan saat masih memberai rumah tangga bersama almarhum. Kenangan itu sepertinya masih membekas dalam ingatan saat Irma memperlihatkan beberapa koleksi piala almarhum Bang Sapri yang tersusun rapi di kediamannya. Doli yang saat itu menjadi orang yang bertanggung jawab memperhatikan Irma dan anak-anaknya tampak mendampingi. Satu piala nih, piala penghargaan yang udah almarhum raih kan. Dulu nih, zaman sebelum almarhum jadi entertain, jadi artis tuh sebelumnya dia sering banget lomba cerpen pantun Betawi. Ini sebagian piala ya, ada piala sebenarnya tuh banyak, ini mungkin seperempatnya. Nah 3/4-nya itu temen-temennya pada ngambil. Jadi Bang Sapri tuh waktu juara nggak pernah ngambil pialanya, udah kebanyakan. Jadi dia ngambil amplop sama parcelnya. Jadi nih teman-teman banyak yang minta, jadi tinggal sekian. Nah sempet Bang Sapri di tingkat DKI itu juara pertama berturut-turut 3 kali. Setelah Bang Sapri mau daftar lagi, udah nggak boleh sama panitia. Nah sekarang udah sampai atas, sekarang kita ke istrinya yuk. Istrinya mungkin lagi santai, lagi cari angin ya. Habis melahirkan, mungkin kata dokter harus banyak berjemur biar sesarnya nih jahitannya cepet kering. Nih, ini istrinya nih, namanya Kak Irma. Sama Kak Irma, nih sini ya. Waalaikumsalam. Nih istri dari almarhum Kak Irma namanya, yang baru melahirkan ya? Iya. Di sesar, alhamdulillah selamat ya. Iya, Kak Irma juga alhamdulillah sehat. Kalau Bang Sapri dia pengen itu bikin cabang warung lagi sebenarnya. Dia cita-citanya pengen punya. Soto? Iya. Dia kemarin-kemarin masih nyari tuh kok Om Doli. Dia masih mau bikin cabang lagi, mau biar banyak gitu. Nah sekarang kan soto emang dulu yang pegang nih sekarang. Iya. Emang berdua almarhum tuh emang sakit pedulinya sama keluarga. Sekarang gini loh, bayangin aja. Dulu ngajak saya nih, Dol buka soto yuk. Tapi patungan sekian-sekian. Maaf ya, uang segitu dulu zaman almarhum tuh ada lah. Kenapa ngajak saya gitu? Sedangkan dia ada. Dia bisa sendiri sebenarnya. Nah, tapi terus dia ngajak adenya. Ngajak adenya. Terus kedua bubur dia bisa sendiri. Tapi kenapa? Ada iparnya. Itu dia orang yang sangat nggak pelit ilmu. Nggak mau sendiri. Jadi ngajarin. Ya pemirsa, ini salah satu peninggalan almarhum yang baju palang pintu nih. Bangsi baju palang pintu buat ngarak pengantin. Sebenarnya baju kesayangan banget. Ini almarhum kenapa pernah bilang, ada omongan dari temennya, Pray, kan dipanggilnya Pray, lo kenapa sih masih ngambil ngarak? Sedangkan uangnya nggak seberapa. Terus almarhum bilang kayak gini, memang nggak seberapa, cuman dia memikirkan teman-temannya yang nganggur. Karena kan ngarak itu orang sampai 20-an orang kan. Banyak. Bagi rezeki. Jadi almarhum sebenarnya budgetnya sedikit, sama lah bisa dibilang, nggak jauh gitu. Sekalinya dapat gede, almarhum tuh pulang dari ngarak selalu makan ke tempat makan yang bayar almarhum. Itu tradisi dia. Jadi itu kalau dapat lebih ya buat makan bareng-bareng, kalau dapat dikit ya bagi rata. Makanya nah, ini benar-benar baju almarhum yang nih. Nah, kain aja jembreng ini enggak apa-apa. Nah, nih Bang Sapri. Palang pintu nih buat Dede bayi Irsan nih, udah gede. Pokoknya disimpan kain mah ya nih. Disimpan. Jangan sampai dijual, nggak boleh. Enggak lah. Ini kesayangan banget nih almarhum Pangsi. Nih di sinilah timbul pantun, ribuan pantun nih dari sini nih. Iya. Iya, ini juga biru, iya. Ini biru, ini sarungnya, celananya ada sepeda juga lagi di. Jika Irma dikabarkan telah menikah lagi, lain halnya dengan istri mendiang Glenn Fredly, Mutia Ayu, masih betah sendiri. Beberapa waktu lalu, Mutia menghelat acara 2 tahun mengenang kepergian mendiang sang suami. Dalam acara itu, Mutia yang mengenakan pakaian serba putih tampak ikut menyumbangkan lagu. Dinyanyikan dengan cantik oleh Mutia Ayu dan diciptakan oleh
kita bertiga. Selamat menikmati judulnya sama Beb. Sebenarnya apa ya, setelah 2 tahun ini tinggal memori-memori indahnya aja sih. Memang dari awal pun semuanya indah ya, nggak ada yang nggak indah gitu, karena pernikahan aku ini dengan Glenn baru seumur jagung ya kan, jadi semuanya indah gitu. Kalau mengenai membekas saat ini apa yang aku rasain ya sekarang pastinya apa ya, kalau mengenai Glenn ini sampai kapanpun pasti selalu di hati, membekas di hati. Tapi saat ini aku sudah merasakan apa ya, happy-nya daripada sebelum-sebelumnya gitu, daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Apalagi sekarang kan Gewa udah besar, jadi super happy melihat perkembangan Gewa yang luar biasa. Meski 2 tahun ditinggal oleh Glenn untuk selama-lamanya, Mutia Ayu sepertinya belum sepenuhnya move on. Bahkan kabarnya hingga detik ini pun ia masih dibayang-bayangi sosok suami tercinta. Bahkan dalam tidurnya, ia kerap didatangi Glenn lewat mimpi. 8 ini ya semenjak ulang tahun aku lah, tanggal 4 April kemarin. Anyway, kemarin aku ulang tahun yang ke-27. So happy ditengokin sama suami meskipun di mimpi ya gitu. Happy gitu. Ceritanya pertama ya dia senyum-senyum, peluk aku, cium aku, maksudnya cium kening aku gitu. Jadi pertama tuh kangen-kangenan lah sama Glenn. Hari kedua agak sebel karena aku ditinggalinnya artinya di mimpi itu dia mau nyanyi sama Baku Cakar. Jadi aku bilang kok pergi gitu aja. Ya mimpi kan, tapi apapun itu mimpinya aku happy. Ya ditengokin lah sama suami gitu kan. Wajar jika Mutia Ayu begitu sulit untuk melepas Glenn. Nama Glenn sepertinya sudah tertancap di hati Mutia Ayu hingga ia sulit untuk membuka hati untuk pria lain. Mirip almarhum. Aduh janganlah, udahlah Glenn Fredly aja udah. Ya terima kasih Tuhan bahwa kado terindah dalam hidup aku itu Gewa, dari suamiku dan dari Tuhan pastinya gitu kan. Dari Tuhan pastinya, aku bersyukur banget lah atas udahlah nggak ada tandingannya kado terindah aku ini gitu. Kayak seumur hidup tuh sekali yaitu Gewa gitu.